Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Hairi Fahri, NIM 10572112860 dalam kurung genap, kelas M20R, mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Pendahuluan. Berbagai wabah penyakit saat ini mendorong kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Semakin meningkat, hal ini dapat berpengaruh pada lonjakan kunjungan pasien di balai kesehatan apabila masyarakat ingin berobat di sana. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari pihak balai kesehatan untuk melakukan kesiapan dalam memenuhi fasilitas dan alat penunjang pelayanan, seperti pelayanan di bagian tempat pendaftaran rawat jalan yang dokumen pendaftarannya harus disesuaikan dengan jumlah pasien yang ada. Jika dokumennya kurang atau belum dibuat, maka dapat terjadi antrian yang panjang atau penumpukan pasien yang menyebabkan pelayanan kurang memadai. Penelitian terkait peramalan jumlah kunjungan pasien menggunakan metode time series trend analysis telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Ratna Wardani. Penelitian tersebut berfokus pada observasional dengan subjek adalah petugas rekam medis dan petugas pemasaran, serta objeknya adalah data kunjungan pasien baru dan pasien lama. Adapun penelitian yang menggunakan metode time series lain, yaitu World Winters, yang dilakukan oleh Danie, Widi dan kawan-kawan, berfokus pada peramalan pada data jumlah kejadian hipertensi di Puskesmas Bareng, Kota Malang. Kajian pustaka. Balai Kesehatan. Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan. Peramalan adalah metode yang memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Perancangan strategis. Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Metode time series merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis. Dengan kata lain, metode time series mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi. Metode penelitian. Data penelitian pada tahap ini identifikasi data yang diperoleh, yaitu data kunjungan pasien, menjelaskan mengenai jumlah kunjungan pasien yang terjadi dalam kurun waktu 60 bulan atau 50 tahun, mulai dari Januari 2014 sampai Desember 2018. Data yang terekam dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah sebanyak 60 data dengan rincian berjumlah 157.405 orang. Evaluasi hasil permasalahan digunakan untuk mengetahui keakuratan hasil peramalan yang telah dilakukan terhadap data yang sebenarnya. Tabel 1. Data kunjungan pasien balai kesehatan. Itu terbesar di tahun 2017 bulan Oktober, yaitu 3.474 pasien. Terendah yaitu di tahun 2018
bulan Juni, yaitu 1.846 pasien. Data yang digunakan untuk melihat contoh pola data adalah pada periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Langkah selanjutnya adalah proses identifikasi model data untuk melihat apakah data yang ada memiliki pola. Gambar 1, proses identifikasi model data. Dari data yang dimiliki terlihat pada grafik gambar 1 di tahun 2014 cenderung lebih rendah angka jumlah kunjungan dibanding di tahun-tahun yang lain, dan di tahun 2017 jumlah yang paling tinggi di antara 5 periode dan jumlah dari Januari 2014 hingga Desember 2018. Evaluasi hasil peramalan digunakan untuk mengetahui keakuratan hasil peramalan yang telah dilakukan terhadap data yang sebenarnya. Mean Square Error atau MSE. MSE adalah rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan nilai yang diamati. Secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. MSE sama dengan sigma kesalahan peramalan pangkat 2 per N, di mana N sama dengan jumlah periode data. Root Mean Square Error atau RMSE. Root Mean Square Error atau RMSE digunakan untuk mencari keakuratan hasil peramalan dengan data histori dengan menggunakan rumus. Semakin kecil nilai yang dihasilkan, semakin bagus pula hasil peramalan yang dilakukan. MSE sama dengan akar sigma, data akurat kurang peramalan kali N per N. Mean absolute deviation atau MAD. MAD adalah ukuran kesalahan peramalan keseluruhan untuk sebuah model. Secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. MAD sama dengan sigma data aktual kurang peramalan per N. Mean absolute percenter error. Hasil dan pembahasan dalam penentuan kebijakan pengembangan strategi pemasaran maka dapat dibuat sebagai metrik SWOT. Metrik SWOT di sini menggabungkan dari 4 jenis strategi, yaitu strategi SO, kekuatan peluang, strategi WO, kelemahan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, dan strategi WT, kelemahan ancaman yang ditampilkan pada tabel 7 berikut ini. Strength atau kekuatan: 1. Dukungan pemerintah. 2. Fasilitas kesehatan. 3. Cabang balai kesehatan. Weakness atau kelemahan: 1. Kekurangan penunjang pelayanan. 2. Kurangnya promosi. 3. Kurangnya kedisiplinan pelayanan. Faktor internal: opportunities atau peluang. 1. BPJS sama dengan 1. Kerjasama dengan BPJS. 2. Jalinan kerjasama. 3. Banyaknya fasilitas kesehatan. 4. Adanya data hasil penelitian. Strategi SO: 1. Meningkatkan hubungan
dengan pemerintah dan rumah sakit lain. 2. Memperluas kerjasama dengan BPJS dan rumah sakit lain di setiap cabang balai kesehatan. 3. Meningkatkan fasilitas kesehatan untuk penunjang pelayanan di masa mendatang. 4. Diterapkan data forecast di mana cabang balai di setiap cabang balai. Strategi WO. 1. Dari banyaknya fasilitas kesehatan yang dipunyai dapat dipromosikan. 3. Menambah karyawan dari rumah sakit lain untuk balai kesehatan. 3. Dengan adanya data peramalan maka dapat terpecahnya permasalahan mengenai dokumen yang kurang untuk persiapan dokumen di masa mendatang. Threats atau ancaman. 1. Pemanfaatan peluang. 2. Persaingan antara rumah sakit. Strategi atau ST. 1. Berani bersaing dengan kekuatan fasilitas kesehatan yang dimiliki. 2. Menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain. Strategi WT. 1. Meningkatkan promosi dan fasilitas kesehatan yang dimiliki. 2. Lebih dipersiapkan kebutuhan penunjang pelayanan agar dapat bersaing. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode analisis SWOT, Balai Kesehatan sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan, namun ada strategi perlu diperhatikan, yaitu harus ada data pasien di masa mendatang agar dapat membuat dokumen yang baru atau tidak kurang maupun tidak juga lebih. Terkhususnya data pasien rawat jalan sesuai prediksi jumlah pengunjung di masa mendatang sehingga tidak terjadi penumpukan pasien. Kesimpulan, metode trend analysis dan Withers dapat dikatakan nilai error yang terkecil adalah Withers dengan MAPE 7,90% yang menghasilkan nilai total forecast sama dengan 538.904,2 dengan data rata-rata per bulan sama dengan 22.405,56 untuk peramalan 2 tahun ke depannya. Hasil rata-rata per bulan ini dijadikan acuan jumlah pengunjung yang datang untuk tiap bulannya, kisaran 2.245 orang. Kemudian hasil peramalan menggunakan metode Holzwitzer dikombinasikan lagi dengan perancangan strategi menggunakan teknik bisnis analisis SWOT untuk mengambil keputusan dengan baik, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan, yaitu dapat membuat dokumen yang baru di kisaran 2.245 dokumen per orang, terkhususnya data pasien rawat jalan untuk permasalahan solusi yang terjadi di Balai Kesehatan Masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.